Keajaiban datang, petir menyambar, menembus kulit merahmu, memberimu kehidupan. Jaka Gledek, dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaka Gledek. Hati kecil memanggil-manggil, mengusik ketegaran jiwanya. Sampai kapan dapat kau temui guru tercinta nan perkasa? Kutukan keji si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan, anugerah alam berimu kekuatan. Jaka Gledek. Dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaka Gledek. Beradu di nama ayahnya, seorang pemimpin pejuang. Putri Ayu di nama ibunya, putri dari si ratu ular. Kutukan keji si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan, anugerah alam berimu kekuatan. Jaka Gledek. Jaka Gledek. Siapa itu? Kiai, ada seorang pemuda menunggang kuda menuju kemari, Kiai.
Siapa dia? Tidak tahu, Kiai. Sepertinya seorang pendekar, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perlu apa Ananda datang kemari? Saya ingin menyampaikan salam dari Paman Guru Babak Haji untuk Kiai. Babak Haji. Ternyata dia masih ingat padaku. Bagaimana kabarnya dia sekarang? Alhamdulillah, beliau baik-baik saja, Kiai. Beliau berpesan kepada saya agar saya menemui Kiai. Ananda pasti salah satu muridnya. Siapa nama Ananda? Nama saya Jaka Geledek, Kiai. Jaka Geledek? Apa tidak salah Ananda Jaka Geledek? Tidak, Kiai. Anakku. Jaka Geledek, kau sudah besar dan gagah seperti ayahmu, Burhanuddin. Di mana ayahmu sekarang, nak? Entahlah, Kiai. Saya belum pernah bertemu dengan kedua orang tua saya. Untuk itulah saya datang kemari, untuk memohon petunjuk dari Kiai, memecahkan misteri kedua orang tua saya. Baiklah, mari kita bicarakan di luar sana. Baik, Kiai. Jadi jelasnya, akulah yang menikahkan ayahmu dengan ibumu, Putri Ayuni. Awal hubungan cinta mereka terjalin saat ayahmu terluka dalam pertempuran melawan Company. Ayo pasukan pencinta negeri, maju terus, jangan takut mati. Musnahkan penjajah dari muka bumi ini. Allahu Akbar. Bantuan dari markas besar belum datang. Tenang, Letnan.
Sebentar juga pasti mereka akan datang. Pasukan Mando! Sebaiknya kita kembali ke markas. Baik, Ketua. Lieutenant Lois! Kenapa Hendrik Doka? Hendrik Doka? Bantuan kita datang. Hah? Syah. Musuh mendapat bantuan dari markas bersama. Baik, untuk pasukan. Aku akan berusaha mengalihkan perhatian mereka. Baik, Itu Burhanuddin, pimpinan para pejuang. Tangkap dia hidup atau mati. Nanti kompeni kasih hadiah yang menarik buat Tuan Pendekar. Tuan Lois tidak usah khawatir. Bila perlu, batang lehernya akan diserahkan kepada Tuan Lois. Kut, bagus. Saya tunggu ya. Jadi kamu yang bernama Burhanuddin, pendekar ingusan yang sok pilih tanding. siapa kamu? Aku Rengganu, pendekar dari Gunung Kidul, pencabut nyawa, pendekar yang suka berkoar seperti kamu. Ternyata kamu pendekar bayaran. Penjilat anjing kembali itu. Dia menggunakan ilmunya hanya untuk kepentingan perut. Kurang ajar. Dama, Burhanuddin harus mati.
Soldat, jaga meriam. Siap. Yurian, come. Burhanuddin pasti mati. Di arus sungai sederas ini. Tapi aku masih ragu, Tuan. Sebelum menemukan bangkainya. Aku yakin dia mati. Dalam kondisi badannya terluka parah. Untung dia saya tembak. Kalau tidak Tuan Pendekar bisa kewalahan. Gerakannya sangat luar biasa. Tapi dia tidak bisa membunuhku. Tuan lihat sendiri. Dia menyerangku dengan jurus-jurusnya yang sakti. Tapi bisa kuatasi. Ya, Tuan juga memang hebat. Beberapa kali kulihat Tuan menghajarnya. Sayang, Tuan Bron terlalu gegabah sehingga dia tewas. Kalau dia mau bersabar sedikit, mungkin kepala Burhanuddin sudah kutebas. Sekarang saya minta pendapat Tuan Pendekar. Bagaimana caranya agar kita dapat menangkap semua pendukung pergerakan Burhanuddin? Dia pengikut Pangeran Diponegoro. Kalau dia tidak ditangkap, dia bisa merepotkan company. Tuan Louis, kita harus libatkan para kubu dan para ulama. Aku pikir ini tidak akan sulit. Setidak-tidaknya mereka akan membantu kita untuk mencari gerombolan Burhanuddin.
Hut, para kuwu mungkin kita bisa ajak kerjasama. Tapi para ulama tidak mungkin. Tidak mungkin bagaimana, Tuan Lois? Justru mereka yang mendorong para pemuda untuk bela tanah air. Tapi tidak ada salahnya kita coba. Tuan Putri memanggil kami. Apa gerangan yang dapat kami lakukan? Ya, saya memanggil kalian. Orang ini pingsan. Bawa dia ke rumahku. Baik, tugas segera kami lakukan, Tuan Putri. Sejak itu, ayahmu dirawat oleh Putri Ayuni dengan penuh kasih sayang. Bias-bias kasih mulai tumbuh di antara mereka. Sampai satu hari, muncul seorang laki-laki bernama Jaukaro datang ke gubuk Putri Ayuni. Akhirnya kau kutemukan juga, Cahayu. Mau apa kau kemari? Pergi! Pergi! Jangan galak seperti itu padaku, anak manis. Aku setuju kau berada di sini.
Kau memang pintar mencari tempat. Jauh dari keramaian dan kesunyian. Sehingga aku bisa sewaktu-waktu mengunjungimu tanpa diketahui oleh ibumu. Biadab, pergi dari sini. Aku akan menemanimu beberapa malam di sini. Dasar iblis! Mau kemana anak manis? Bukankah kita bisa bersenang-senang di sini tanpa diketahui oleh orang lain? Jangan dekati aku. Pergi. Awas, jangan sampai aku membunuhmu. Kau memang galak, tapi kau tambah cantik bila marah. Pergi. Jangan sampai aku membunuhmu. Kau tidak akan bisa membunuhku, Ayuni. Karena Jauh Karu lebih sakti dan lebih kuat. Sudah kukatakan padamu, Ayu, kau bukan tandinganku. Kisanak. Jauh Karu! 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 Di mana kau? Jauh Karu! Tenanglah, Kisanak aman di sini. Aku temukan Kisanak di pinggir sungai. Kamu siapa? Ayuni. Jangan banyak bergerak dulu. Tidurlah. Lukamu baru saja diobati. Ini peluru yang bersarang di punggungmu. Baru saja ku keluarkan. Subhanallah. Terima kasih. Bagaimana cara aku membalas budi baikmu? Dengan ucapan terima kasih Kisanak, cukuplah bagiku. Sungguh mulia hatimu. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Tuan Jauh Karu!
Tuan Jauh Karo. Tuan Jauh Karo. Tuan, kemana saja Tuan pergi? Kenapa Tuan tinggalkan kami? Aku tidak sabar. Aku ingin menjelajahi seluruh hutan ini. Dan aku pikir aku bisa menemukan Ayuni di sini. Lalu Tuan temukan? Jadi bagaimana Tuan? Apa kita terus mencarinya? Tidak perlu. Percuma. Lebih baik kita pulang saja. Aku pikir kita tidak akan temukan Ayuni di sini. Ayo. Kurang ajar. Aku harus cari dia sampai kemanapun. Dan kerobek-robek tubuhnya. Pendekar pemabuk. Ada apa dia? Siapa yang berani mengusik ketenangan Ratu Nagana? Kekasihku yang kondang kesaktiannya. Radiakso, pendekar mabuk itu telah membunuh 10 anak buahku. Sudah kucari ia kemana-mana, tapi belum ketemu. Rasakan pembalasanku nanti. Dasar pemabuk. Sabar Diajeng. Pasti kau akan temukan pendekar Radiakso itu. Bantu aku mencari Radiakso, Kakang. Dengan senang hati Diajeng. Berbagi rasa dengan kekasih tercinta. Sama saja berbagi rasa dengan diri sendiri. Terima kasih, Kakang. Dan bagaimana mengenai putriku Ayuni? Sudah Kakang temukan dia? Kenapa mesti dicari? Bukankah Putri Ayuni sudah cukup dewasa? Bahkan dia sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, Diajeng. Biarkanlah dia pergi. Aku yakin suatu saat dia akan kembali. Tidak, Kakang. Dia harus segera kembali ke sisiku. Dia harus tetap bersamaku. Tolong, Kakang, cari dia sampai ketemu. Aku rindu kepadanya. Putri tunggalku yang kusayang. Jadi, Putri Ayuni saja yang Diajeng sayangi. Lalu, bagaimana denganku? Kakang, rasa sayangku pada Kakang tak perlu Kakang ragukan lagi. Kakanglah kekasihku, buah hatiku, belahan jiwaku. Diajeng. Aku agak curiga pada Jauh Karo. Agaknya dialah pembunuh ayahku. Kecurigaanmu itu bisa masuk akal. Kisanak, boleh aku bertanya? Silakan. Kasihan sekali keluarga dan sanak Kisanak. Istri dan anak Kisanak tentu sedih. Berapa anak Kisanak? Banyak sekali. Banyak. Berapa? 5, 6, atau 7? Lebih dari itu. Berapa? 200. 200? Masa? Bohong. Jelas Kisanak bohong. Berapa istri Kisanak? Ibunya dari anak-anak? Iya. Banyak juga. Lebih dari 40. Bohong. Kisanak bohong. Kisanak mengejek aku. Kisanak sengaja mempermainkanku. Baik, mulai detik ini aku tidak akan lagi bicara pada Kisanak. Weleh. Gadis cantik tidak boleh lekas marah. Baiklah, aku akan jawab pertanyaan kamu. Aku belum punya istri, apalagi anak. Yang dimaksud dengan 200 anak itu muridku, karena aku seorang guru. Lalu istri yang Kisanak katakan sampai 40 lebih? Kan
sudah kubilang, ibunya anak-anak lebih dari 40. Dengan 200 anak, ayo, berapa jumlahnya? Dasar. Sekarang aku juga mau bertanya sama kamu. Kamu sudah punya suami? Atau sudah punya calon barangkali? Jadi, sekarang kamu masih sendiri? Nah, bagaimana bisa begitu? Suami tidak punya, calon tidak punya, sendirian juga tidak. Wah, bingung. Maksudku, suami aku belum punya. Demikian juga pacar. Tapi aku tidak sendirian. Bukankah Kisanak sedang menemaniku? Pintar kamu ya. Dasar lo ya. Sejuk sekali Bu udara pagi ini. Penyembuhan lukamu cukup lama. Dan selama itu, Kisanak terkurung di dalam. Aku telah menyusahkan Bu. Tidak apa-apa, Kisanak. Sudah berapa lama kamu tinggal di tempat ini? Lalu, kenapa kamu tidak ingin pulang ke tempat ibumu dan tinggal bersamanya? Wajarlah bila Kisanak bertanya seperti itu. Baiklah, akan kujelaskan kepada Kisanak. Ketika itu, aku sedang mengejar seekor kelinci di sebuah hutan kecil. Ibu, sungguh tak tahu malu, tak tahu diri. Apakah ibu tidak tahu bahwa dialah pembunuh ayahku? Atau mungkin ibu bersekongkol dengannya untuk membunuh ayah? Ayuni, jangan lancang kamu. Kata-katamu sungguh tidak pantas, Ayuni. Menuduh orang seenaknya. Tapi aku masih memberimu maaf. Aku tidak peduli. Aku tidak butuh maaf dari orang biadab sepertimu. Ayuni, perkataan kamu sungguh memalukan. Maafkan perkataan anakku tadi, sayang. Itulah akibatnya kalau anak terlalu dimanja di Ajeng. Berani kurang ajar kepada orang yang lebih tua. Maafkan sayangku. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Anggap saja omongan anak kecil yang belum punya nalar. Maafkan sayangku. Ayuni, maafkan ibu ya. Maafkan ibu. Ibu, berjanjilah padaku, tak akan berhubungan lagi dengan Jaukaro. Lelaki biadab. Sungguh tak pantas ia dibandingkan dengan ibu. Jangan bicara seperti itu. Ibu, asal ibu tahu, dialah pembunuh ayah. Ayuni, jangan menuduh orang sembarangan. Apa buktinya? Aku melihat sendiri, Bu, bayangan berkelebat yang membunuh ayah. Ketika ku kejar, bayangan itu lari ke arah semak-semak. Tak lama kemudian, muncul Jaukaro dari arah semak yang sama. Apakah itu tak cukup bukti? Ayuni, kau tak bisa menuduhnya hanya karena ia kebetulan muncul di sana. Mungkin saja ia sedang jalan-jalan. Kau tahu sendiri, Jaukaro senang sekali menjelajahi tempat yang belum diketahuinya.
Aku tahu ibu tak akan percaya, karena ibu telah jatuh hati padanya. Ayuni, ibu tidak ingkari. Ibu memerlukan orang yang tepat untuk menggantikan ayahmu. Ibu tak bisa hidup sendirian terus seperti ini. Dan Jauh Karo merupakan orang yang tepat untuk pendamping ibu. Meskipun dia pembunuh ayah, pembunuh suami ibu sendiri. Ibu yakin bukan dia pembunuhnya. Sampai kapanpun ibu tak akan mau percaya. Pembunuh ayahku adalah lelaki biadab yang bernama Jauh Karo. Diam! Ibu tak mau lagi mendengar omongan seperti ini. Itu karena ibu telah tergila-gila padanya. Tetapi bukan karena pertengkaran itu aku pergi meninggalkan rumah. Jadi, karena apa? Karena Jauh Karo. Kenapa kau kabur? Ayuni, cukup! Cukup Ayuni! Ayuni! Aku ini adalah pengganti bapakmu Ayuni. Cukup! Setan apa yang telah merasukimu Ayuni? Sekarang dia lihat sendiri. Betapa beraninya dia. Dia telah memaksaku untuk menidurinya. Rupanya dia diam-diam telah menjintaiku di Ajeng. Tapi semacam apa kamu yang lebih menyakitkan aku? Dia telah berani memfitnahku bahwa akulah pembunuh ayahnya. Suami di Ajeng sendiri. Sungguh licik. Berusaha merebutku dari tangan di Ajeng dengan cara yang kotor. Bohong! Itu fitnah! Biadab! Diam kau! Kurang ajar! Tidak tahu malu! Di Ajeng. Iya, Kakak. Sudahlah. Mari. Siapa Jauh Karo itu, Kiai? Dan menurut kabar, Ratu Nagani adalah nenek saya yang berasal dari bangsa ular. Jauh Karo itu sebenarnya pamanmu. Tapi dia adalah siluman ular. Sedangkan Ratu Nagani itu adalah Ratu Ular. Mereka itu memang sepasang bangsa ular. Tapi ibu saya adalah manusia, Kiai. Bagaimana bisa menjadi anak angkat Ratu Nagani? Menurut cerita ayahmu, kakekmu bernama Kenaga adalah seorang duda beranak satu, yaitu Ayuni. Itu adalah ibumu. Karena kakekmu ingin cepat kaya, ia berguru ilmu hitam di gua siluman ular.
Sejak itulah Ratu Nagani menjalin cinta dengan Ken Naga, kakekmu. Lalu kakekmu mengajak ibumu untuk tinggal bersamanya di Gua Siluman Ular sampai ibumu dewasa. Perselingkuhan Ratu Nagani dengan kakekmu membuat Jaukaro menjadi cemburu dan dendam. Pada suatu kesempatan, ketika Ken Naga sedang berjalan dengan ibumu, tiba-tiba saja diserang oleh seseorang yang bertopeng hingga tewas. Ibumu mencurigai Jaukaro sebagai pembunuhnya. Maaf Ayuni, kalau aku boleh tahu siapa ayahmu? Ken Naga, ayahku sudah lama meninggal. Ayahku dulu dikenal sebagai pendekar yang pemberani dan bijaksana. Suka menolong sesama, membela rakyat kecil. Tapi ayahku mati, dibunuh oleh orang yang kini menjadi kekasih ibuku sendiri. Lalu, kenapa kamu tidak menuntut balas kematian ayahmu? Aku masih ragu. Benarkah dia pembunuhnya? Aduh, indahnya bunga itu, Ayah. Oh, bungaku yang cantik. Kenapa kau bersunyi-sunyi saja di tempat yang sepi ini? Bukankah kau cantik dan indah menawan? Siapapun yang melihatmu pasti akan terpesona. Itulah nak, bedanya manusia dengan bunga. Manusia betapapun jeleknya, dia lebih suka menonjolkan dirinya. Mari nak. Sedangkan bunga nak, begitupun dia moleknya, dia lebih suka tumbuh di tempat sunyi. Tapi itulah sifat dari manusia. Mereka lebih suka merusak bunga. Sedangkan bunga selalu memberi bahagia hati kita. Seperti bunga mawar ini nak, dia bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit luka dalam. Atau bunga teratai yang bisa juga dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit kuning. Oleh sebab itu nak, seorang gadis yang berbaju cantik dan jelita, serta dia berbudi luhur, dia lebih suka diibaratkan sebagai bunga. Kalau begitu, Ayah banyak mengenal tentang bunga dan kegunaannya. Karena dulu ibumu sering terluka dan sakit-sakitan, maka Ayah berusaha mempelajari ramuan tentang bunga dan dedaunan untuk Ayah jadikan obat. Betul, Ibu pernah bercerita padaku bahwa karena Ayah sering menolong Ibu, makanya Ibu jatuh cinta pada Ayah. Betul kan ya? Ya, mungkin itu salah satu di antaranya. Mari.
Ayuni. Ayuni. Sejak saat itu, aku pergi meninggalkan ibuku dan hidup sebatang kara di tempat ini. Aku sungguh terharu mendengar ceritamu. Sudahlah, kamu tidak usah bersedih lagi. Mulai saat ini, aku berjanji akan selalu mendampingi dan melindungi kamu, Ayuni. Terima kasih, Kisanak. Jangan panggil aku dengan sebutan itu. Panggil saja dengan Kang Mas. Iya, Kang Mas. Kurang ajar. Rupanya dia telah bercinta dengan manusia. Tidak. Aku harus mencegahnya. Dia harus menjadi milikku. Ayuni, kaukah itu? Bukan Ayuni, tapi aku. Siapa kamu? Tak perlu tahu siapa diriku. Tapi kalau kau ingin tetap hidup, jauhi Ayuni. Dan menyingkirlah jauh-jauh darinya. Maaf Kisanak. Apa hakmu melarang aku dekat dengan Putri Ayuni? Karena Ayuni adalah milikku. Apa buktinya dia milik kamu? Jangan banyak bicara. Jauhi Ayuni jika kau masih ingin bernafas. Kisanak, sebelum hilang kesabaranku, sebaiknya kau tinggalkan tempat ini. Bangsat!
Ayuni. Ayuni, jangan ikut campur. Nanti kau bisa terluka. Aku akan membunuhmu. Biar aku yang menghadapinya. Menyikirlah Ayuni. Jangan, Kakang. Lelaki iblis ini harus mati di tanganku. Cukup, Ayuni. Kau harus mati di tanganku. Ada apa, Tuan? Kami mendengar ada perkelahian. Tidak. Tidak ada apa-apa. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Siapa dia? Jauh Karo. Dia yang pernah aku ceritakan pada Kakang. Manusia berhati buruk dan keji. Pantas. Dia melarang aku berhubungan dengan kamu. Manusia biadab itu, suatu ketika aku akan membunuhnya.
Astagfirullahaladzim. Ternyata siluman ular. Sekarang kau sudah tahu asal-usulku. Karena itu, kau pun harus mati. Jangan sombong ke sana. Kamu bukan malaikat maut. Sekarang, akulah malaikat pencabut nyawamu. Adian kemeti Sancamanot. Kau harus La haula wala quwata illa billah yang aliyyul azim. Allahu
Kakang telah membunuhnya. Ya, dia ingin membunuhku. Aku hanya membela diri. Kakang, kita harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Kenapa? Nyawa Kakang terancam. Ibuku pasti akan murka melihat kematian Jaukaro. Kita tak mungkin dapat menghadapi kesaktian ibuku. Kita harus segera pergi dari sini. Ayo Kakang, kita harus segera cepat lari dari sini. Ayo nih, tenang, tenang. Ayo Kakang. Ayo nih. Berhenti sebentar, Ayudi. Kakang, ada apa? Tidak ada apa-apa, Yuni. Kamu gak perlu cemas. Kakiku hanya terkait hilalang. Ayuni, aku rasa kita tidak perlu lari seperti ini. Aku punya usul. Bagaimana kalau kita ke tempat ibumu langsung dan menceritakan kejadian ini semua? Aku yakin ibumu dapat mengerti. Percayalah, Ayuni. Kakang tidak tahu siapa ibuku. Kakang tidak tahu bagaimana dia. Dia tidak akan mengampuni siapapun yang menyakiti hatinya. Ayo Kakang, kita harus pergi dari sini secepatnya. Jangan. Innallaha ma'as sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Agaknya kau belum mampu mengendalikan hawa nafsumu. Kau harus banyak melatih kesabaran. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku, Kiai. Aku kilap. Aku benar-benar tidak sadar kalau semua ini merupakan sebuah ujian bagiku. Maafkan, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Burhanuddin, apa yang membawamu kemari? Atas kehendak Allah. Dan jika berkenan, aku mohon bantu Kiai. Kalau gitu, mari kita bicara di rumah. Dengan senang hati. Ayo. Itulah awal perjumpaanku dengan ayah dan ibumu. Mereka menceritakan kisah pelarian mereka setelah ayahmu membunuh Jaukaro. Dugaan ibumu benar. Setelah kematian Jaukaro, membuat Ratu Nagani menjadi curiga. Dan alangkah marahnya dia ketika tahu Jaukaro sudah menjadi mayat. Kakang Jaukaro, siapa yang telah berbuat keji kepadamu? Sungguh aku bersumpah untuk menuntut balas atas kematianmu.
kalian temukan mayat ini? Maaf Gusti Ratu, kami menemukannya di sekitar kediaman Kanjeng Putri Ayuni. Ayuni? Tangkap Ayuni hidup atau mati. Kenapa kau selalu mengikuti kami terus? Karena kita mempunyai kepentingan yang sama, Ibunda Ratu. Aku bisa melakukannya sendiri tanpa bantuanmu. Sekarang Burhanuddin telah bergabung dengan bekas guruku, Kiai Makdum. Dan hanya aku yang dapat memberi petunjuk bagaimana cara menghadapi bekas guruku itu. Bagaimana pendapatmu, Talimangsa? Sebenarnya, apa yang kau inginkan, Raden? Tidak ada. Kecuali apa yang pernah Ibunda Ratu janjikan padaku dulu. Putri Ayuni, dia akan menjadi milikku. Burhanuddin, boleh Ibunda Ratu ambil. Kanjeng Ratu, apa perlu kita menyerbu ke markas Burhanuddin, merebut Putri Ayuni, dan menawan Burhanuddin? Jangan sekarang. Saatnya tidak tepat. Sebab kini sedang berkumpul para tokoh sakti di sekeliling Burhanuddin. Sebaiknya kita tunggu hingga saat yang tepat. Kapan, Raden? Di saat para tokoh sakti itu berpergian. Nanti aku beritahu kapan saat yang tepat untuk menyerang markas, serta membawa Putri Ayuni, dan sekaligus menjerat Burhanuddin di waktu yang bersamaan. Talimangsa, kita lanjutkan perjalanan. Baiklah, Sangsang. Aku menunggu berita darimu. Baik, Ibunda Ratu. Kakang Jaukaro, pendekar pilih tanding. Tidak mungkin hanya Ayuni saja membunuhnya. Pasti ada yang membantunya. Benar, Gusti Ratu. Karena menurut warta dari Karata, di dalam gubuk Ayuni ada seorang lelaki dari bangsa manusia. Apa katamu? Lelaki dari bangsa manusia? Benar, Gusti Ratu. Berdebah, pasti dia yang membunuh Kakang Jaukaro. Aku harus mengejar dia sampai kemanapun. Aku harus membunuhnya, harus. Keparat, Ayuni sudah kabur. Dia tahu kita bakal kemari. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Gusti Ratu? Kirimkan para juru selidik. Sebar ke segenap 8 penjuru angin. Cari Putri Ayuni, dimanapun dia berada. Jika tempatnya sudah ditemukan, segera laporkan kepadaku. Daulat, Gusti Ratu. Ayo, kita kembali ke istana. Ada yang saya kurang paham, Kiai. Apa itu, Najaka? Tentang Raden Sangsang. Menurut warta yang saya dengar, Raden Sangsang adalah murid Kiai, tapi malah berguru kepada Kalabandot. Bahkan bersama nenek saya, Ratu Nagani, mereka bersekongkol untuk membunuh ayah dan ibu saya. Siapa sebenarnya Raden Sangsang itu, Kiai? Raden Sangsang itu memang muridku, tapi dia telah tewas dalam suatu pertempuran melawan Kompeni. Dan menurut warta,
dia hidup kembali. Dia sangat membenci ayahmu, Burhanuddin, karena gagal dalam mendapatkan cinta dari ibumu, Putri Ayuni. Tentara kompeni bisa-bisa terdesak. Laskar Kanjeng Pangeran semakin banyak pengikutnya. Benar. Upaya Kiai Mojo yang giat mengadakan pengajian di kampung, dukuh, dan di desa-desa dapat membangkitkan pemuda-pemuda untuk bangkit berjihad. Hidupku banyak berlumuran dosa. Dan aku ingin membersihkan dosa-dosaku itu. Barangkali berjuang dengan Laskar Pangeran Diponegoro merupakan jalan yang tepat bagi hidupku. Kalau kamu berminat, ikut aku. Ada apa, Raden? Tidak. Tidak ada apa-apa. Ada apa dengan dia? Aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Selama aku tinggalkan, aman? Alhamdulillah, Kiai. Ada tamuku yang datang, Radiakso? Ada, Kiai. Dia adalah murid Kiai sendiri. Siapa itu? Raden Sangsang. Kau itu mengigau ya? Di mana Raden Sangsang sekarang? Tadi lari kemana? Apa perlu aku panggil? Baik, aku akan mencari dia. Benar kan, Guru? Benar. Maaf, Paman. Apakah Paman tadi melihat Raden Sangsang lewat sini? Sangsang? Iya, Raden Sangsang. Kelihatannya beliau tadi nampak menuju kemari. Tidak mungkin. Tidak ada orang yang muncul ke sini selain Aden. Oh. Ya, baiklah. Terima kasih, Paman. Ya. Silahkan kerja. Ya. Ada. Ternyata tidak ada, Kiai. Berarti yang kamu lihat itu hanya bayanganmu saja. Aneh. Apa benar yang kita lihat tadi hanya bayangan? Tidak. Yang kita lihat itu kenyataan. Pur, kelihatannya kau begitu gelisah. Ada apa? Ya, sudah siang begini, istriku belum pulang juga. Apa tadi Putri Ayuni tidak pamit? Kemana dia pergi? Dia pergi ke kali, menyuci pakaian. Menyuci pakaian. Pur, coba perhatikan. Bukankah mereka itu teman-temannya Putri Ayuni? Oh iya, kita tanya mereka. Ayo. Nyi, tunggu. Ayu ini di mana, Nyi? Tadi bersama-sama kan? Sedang bicara empat mata dengan Raden Sangsang. Radekso, kita cari. Ayo. Ini pasti ada yang tidak beres. Kita harus segera melaporkannya pada Kiai. Lapor tentang apa? Munculnya Raden Sangsang. Benar, Kiai memang harus tahu. Ayo, Nyi. Pur. Ini kain cucian istriku. Ayuni! Ayuni!
Pur, kemana kira-kira Putri Ayuni pergi? Apa mungkin Raden Sangsang membawanya? Mungkin begitu. Sebenarnya selama ini aku merasakan sesuatu yang aneh. Apa itu, Radiakso? Setiap orang merasa aneh ketika aku bicara tentang Raden Sangsang. Benar. Kiai dan murid-muridnya sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Mana istrimu? Tidak tahu, Kiai. Kami hanya menemukan kain cucian di sini. Apa betul kalian pernah melihat Raden Sangsang? Benar, Kiai. Bukan kata dia Radiakso sudah mengatakannya pada Kiai. Kau tahu siapa itu Raden Sangsang? Iya. Menurut pengakuannya, dia muridnya Kiai. Benar. Tapi dia telah meninggal 5 tahun yang lalu. Meninggal? 5 tahun yang lalu? Iya. Maka jika kalian mengatakan melihat Raden Sangsang, aku tidak percaya. Tapi kawan-kawan istrimu melihat Raden Sangsang. Untuk itu, kami segera datang kemari. Ternyata istriku tidak ada, Kiai. Mari kita cari. Kita bagi menjadi 3 rombongan. 3 ikut aku, 3 ikut Radiakso, 3 ikut Burhanuddin. Baiklah, Kiai. Radiakso. Ayo. Ayuni! 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 Radiakso. Buka topinya. Mau apa kau sebenarnya? Mau membawa kau ke tempat ibumu. Tidak, aku tidak mau. Kenapa? Takut? Dengarkan, kau sedang dicari ibumu. Karena ia curiga kau yang telah membunuh Jaukar. Dan kau pun bisa mati dibunuhnya. Pergi dari sini, tinggalkan aku, pergi! Iya, aku memang akan pergi. Namun harus bersamamu. Kami benar-benar heran, Kiai. Apa mungkin Raden Sangsang masih hidup? Itu pun masih merupakan misteri bagiku. Aku sangat penasaran. Aku akan cari terus Raden Sangsang yang sudah mati itu sampai ketemu. Seluruh makhluk hanya menjalani sunatullah dalam kehidupannya. Semua yang hidup akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut terwujud bukan karena adanya dosa, melainkan ketentuan Allah Rabbul Alamin. Tumbuhan tidak tersentuh dosa, namun
itu pun akan mengalami mati. Kiai, apa ada makhluk di dunia ini yang kekal abadi? Tidak ada. Yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana tentang makhluk setan, jin, dan orang-orang yang katanya mati memasuki alam mereka? Jin dan manusia yang memasuki alam setan akan mengalami mati yang sebenarnya di saat kiamat. Dan mereka akan mendapat pembalasan atas kesesatannya di hari kebangkitan nanti. Bagaimana dengan Raden Sansang yang sudah mati, tapi hidup kembali? Terus terang, aku pun sedang bingung. Aku tahu benar muridku yang satu ini sudah mati waktu itu. Ayo jalan! Ayo! Ayo jalan! Allahu Akbar! Ayo! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ada tawanan, siap! Terima kasih, Kiai. Subhanallah. Allahu Akbar. Menghindar! Sangsang. Kiai! Selamatkan para suhada! Mundur! Akbar Tami! Raden Sangsang tewas menemui syahidnya bersama 3 anak buahku yang lain. Lalu berapa banyak korban yang jatuh dari pihak kompeni, Kiai? Cukup banyak. Barangkali lebih dari 15 orang. Di mana Raden Sansang dikuburkan, Kiai? Kami tidak menguburkannya. Kenapa, Kiai? Karena ketika kami kembali ke tempat itu, ternyata tempat pertempuran itu sudah bersih. Bersih? Ya, bersih. Kiai, bagaimana bisa terjadi seperti itu?
Apa tidak ada satupun mayat yang tersisa, Kiai? Mayat Raden Sangsang pun tidak ada. Tidak ada. Kita pulang saja. Angkut semua peralatan dan senjata kita. Jika sekarang Raden Sangsang kembali dengan sifatnya yang tidak terpuji, aku benar-benar tidak habis pikir. Apa dia telah bangkit kembali dari kematiannya, Kiai? Tidak mungkin. Kiai, menurut sepengetahuanku, orang yang memiliki aji rawa rontek atau aji pancasona sepertinya tidak bisa mati. Tapi apa mungkin ada ilmu hitam lain yang menjadikan Raden Sangsang hidup kembali dan berperangai buruk sebagaimana Raden Sangsang sekarang yang membawa Putri Ayuni itu, Kiai? Mohon beri petunjuk. Mungkin. Tapi ilmu apa itu, aku tidak tahu. Oleh karena itu, aku ingin menyelidikinya. Keajaiban datang, petir menyambar, menembus kulit merahmu, memberimu kehidupan. Jaka Gledek, dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaka Gledek. Hati kecil memanggil-manggil, mengusik ketegaran jiwanya. Sampai kapan dapat kau temui guru tercinta nan perkasa? Kutukan keji si Ratu Ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan, anugerah alam berimu kekuatan. Jaka Gledek. Dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaka Gledek. Burhanuddin nama ayahnya, seorang pemimpin pejuang. Putri Ayuni nama ibunya, putri dari si Ratu Ular. Kutukan keji si Ratu Ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan, anugerah alam berimu kekuatan. Jaka